Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 21 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar meski dalam kesulitan, namun karakter-Mu ya Yesus nyata dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Bacaan renungan kita hari Rabu tanggal 21 Mei berjudul Dalam Kesulitan Karakter Dinyatakan. Ayat inti renungan kita pada pagi ini terdapat dalam 2 Samuel 15 ayat 14. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Bacaannya, Daud tidak pernah lebih layak dikagumi daripada saat ia mengalami kesulitan. Tidak pernah pun aras Allah ini benar-benar lebih besar daripada saat ia bergumul dengan badai dan topan, dengan semangat yang hancur dan emosi yang berlinang air mata, tetapi tanpa sedikit pun ekspresi penyesalan. Ia berpaling dari pemandangan kejayaannya dan juga kejahatannya, dan berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Simei muncul saat Daud lewat, dan dengan badai kutukan melontarkan cercaan kepadanya, melemparkan batu dan tanah. Salah seorang pengikut setia Daud berkata, "Izinkanlah aku menyeberang," dan memenggal kepalanya. Daud dalam kesedihan dan kerendahan hatinya berkata, "Biarlah dia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud." Ketika arak-arakan itu dihentikan oleh Zadok dan Abyatar bersama orang-orang Lewi yang datang sambil membawa tabut Allah, lambang kehadiran Allah, Daud sejenak melihat bintang harapan di tengah awan. Karena dengan tanda yang sangat berharga ini bersamanya, ia dapat memperbaiki keadaannya. Tetapi betapa tidak egoisnya, betapa mulianya Daud. Dalam penderitaan yang luar biasa, Daud bertekad. Ia seperti pohon aras yang tinggi di Lebanon, memandang ke langit. Perintah raja adalah, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Rasa hormat dan penghargaannya terhadap tabut Allah tidak akan membuatnya setuju bahwa tabut itu akan terancam oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelarian yang tergesa-gesa. Untuk merampas simbol yang memberinya nama Gunung Kudus dari kota itu, ia tidak dapat menyetujuinya. Jika ia memiliki motif yang egois dan pendapat yang tinggi tentang dirinya sendiri, ia akan senang hati mengumpulkan segala sesuatu yang akan membangun kekayaan yang terpuruk dan memberinya kekuatan untuk mengamankan keselamatannya. Namun, ia mengembalikan tabut suci itu ke tempatnya dan tidak akan membuat sekemajuan apapun sampai ia melihat para imam kembali dengan beban yang disucikan untuk meletakkannya di kemah suci Sion. Suara hati nurani yang lebih mengerikan daripada Simei membawa dosa-dosanya ke dalam pikirannya. Uria terus-menerus ada di depan matanya. Kejahatan yang terbesar adalah dosa perzinahan. Meskipun dia tidak membunuh Uria dengan tangannya sendiri, dia tahu bahwa kesalahan atas kematiannya ada padanya. Ia teringat betapa seringnya Allah bekerja untuknya dan berpikir, jika ia menerima pertobatanku, ia mungkin masih akan memberikanku kemurahannya dan mengubah ratapanku menjadi sukacita.
Di sisi lain, jika ia tidak berkenan kepadaku, jika ia telah melupakan aku, jika ia akan meninggalkan aku dalam pengasingan atau binasa, aku tidak akan bersungut-sungut. Aku layak menerima penghakimannya dan akan tunduk kepada semuanya itu. Dikutip dari Letter 6, 1880. Demikianlah saudara-saudara renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas penatalainan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Setelah menerima teguran dari Allah melalui Nabi Nathan, Roh Nubuat menyatakan tentang Daud berikut ini. Dalam surat yang nomor 6, tahun 18, paragraf 10. Setelah melakukan kejahatan besar dalam hidupnya, seluruh karakternya memburuk. Kejahatan itu sangat memukulnya. Ia menanggung rasa bersalah yang mendalam. Ia merasa telah kehilangan kasih dan kesetiaan rakyatnya. Ia menjadi lemah secara fisik dan moral. Ia kehilangan harga diri dan kepercayaan dirinya sendiri. Inilah kondisi Daud. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 148 paragraf 7. Suara hati nurani yang lebih mengerikan daripada Shimei membawa dosa-dosanya ke dalam pikirannya. Uria terus-menerus ada di depan matanya. Kejahatannya yang terbesar adalah dosa perzinahan. Meskipun dia tidak membunuh Uria dengan tangannya sendiri, dia tahu bahwa kesalahan atas kematiannya ada padanya. Daud sadar bahwa satu dosa memaksa dosa yang lain. Untuk mendapatkan Bathsheba, Daud rencanakan kematian Uria. Sekarang, Daud bertambah stres oleh karena pemberontakan Absalom, anaknya. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 382, paragraf 3. Daud merasa direndahkan dan sangat tertekan. Ia melarikan diri dari Yerusalem untuk menyelamatkan hidupnya. Ia tidak maju dengan keyakinan dan kehormatan seorang raja, percaya kepada Allah seperti yang telah dilakukannya dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya. Tetapi ketika ia naik melalui pendakian Bukit Zaitun, dikelilingi oleh rakyatnya dan orang-orangnya yang perkasa, ia menutupi kepalanya dengan kerendahan hatinya dan berjalan tanpa alas kaki sambil menangis. Dan rakyatnya meniru contoh kerendahan hati yang ditunjukkan oleh raja mereka ketika melarikan diri dari hadapan Absalom. Bahkan saat Shimei yang adalah kerabat Raja Saul mengutuki Daud, dia, yaitu Daud, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Perhatikan reaksi Daud saat Abisai menawarkan diri untuk membunuh Shimei. 2 Samuel 16 ayat 11 dan 12 berkata, "Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 148 paragraf 2. Daud tidak pernah lebih layak dikagumi daripada saat ia mengalami kesulitan. Tidak pernah pohon aras Allah ini benar-benar lebih besar daripada saat ia bergumul dengan badai dan topan. Dalam kesulitan, karakter Daud dinyatakan, yaitu karakternya yang sadar akan kesalahannya dan rela menerima hukuman dari Allah. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 383, paragraf 1. Daud tidak menunjukkan roh orang yang belum bertobat. Ia menunjukkan bahwa ia telah memiliki pengalaman dalam hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Ia menunjukkan kecenderungan untuk menerima koreksi dari Allah dan dengan keyakinan berpaling kepadanya sebagai satu-satunya tempat ia percaya. Dan tidak hanya dalam kesulitan. Setelah Absalom mati, oleh pekerjaan Allah, Daud akhirnya kembali ke Yerusalem. Dan tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 384, paragraf 2.
Setelah kematian Absalom, Allah membalikan hati orang Israel seperti hati satu orang kepada Daud. Shimei yang telah mengutuk Daud karena kerendahan hatinya, karena takut akan nyawanya, adalah salah satu pemberontak pertama yang menemui Daud saat dia kembali ke Yerusalem. Dia, yaitu Shimei, mengakui tindakan pemberontakannya terhadap Daud. Mereka yang menyaksikan tindakannya yang kasar mendesak Daud untuk tidak mengampuni nyawanya, karena dia telah mengutuk orang yang diurapi Tuhan. Namun, Daud menegur mereka. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawa Shimei, tetapi juga dengan penuh belas kasihan mengampuninya. Sebab Daud ingat betapa seringnya Allah bekerja untuknya. Daud sadar bahwa hanya oleh karena pimpinan Allah, maka dia dapat melewati masa sulit dalam hidupnya. Daud berserah kepada kehendak Allah. Itu sebabnya dalam renungan hari ini, Daud berkata, Christ Triumphant halaman 148 paragraf 8. Jika ia menerima pertobatanku, ia mungkin masih akan memberikanku kemurahannya dan mengubah ratapanku menjadi sukacita. Di sisi lain, jika ia tidak berkenan kepadaku, jika ia telah melupakan aku, jika ia akan meninggalkan aku dalam pengasingan atau binasa, aku tidak akan bersungut-sungut. Aku layak menerima penghakimannya dan akan tunduk kepada semuanya itu. Sungguh, betapa indahnya perubahan kehidupan Daud. Dan kiranya menjadi perubahan yang indah bagi kita semua. Saat dalam kesulitan, karakter Kristus nyata dalam kehidupan kita. Kita sadar akan dosa-dosa kita dan berserah kepada Allah satu-satunya yang dapat kita percaya. Dan itu terwujud dalam Anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, melalui pengalaman Daud saat dia mengalami kesulitan, karena disitulah karakternya dinyatakan. Dan karakternya adalah karakter yang mulia. Sungguh suatu perubahan indah terjadi dalam kehidupannya. Dia berserah kepada Tuhan dan rela menerima koreksi dan hukuman. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus dalam hati kami, maka bukan diri kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam kami. Kami menurut akan kehendak-Mu, rela akan dikoreksi, dan rela menerima kehendak-Mu serta penghakiman-Mu. Sadar bahwa dalam hidup ini, Engkaulah yang pimpin kami. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami percaya, dan itu Engkau wujudkan di dalam Anak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.